Permisi Bu Oke. Ya, silakan masuk Pak Bambang. Selamat siang Ibu Oke. Selamat siang Pak Bambang, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak Bambang, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu. Kabar saya hari ini baik-baik saja. Oke, untuk kegiatan coaching hari ini, apakah Pak Bambang sudah siap? Siap Ibu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Dayu. Oke, berhubung dengan tugas saya sebagai observer pada hari ini, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Bambang selaku coach. Yang pertama, mengenai coaching yang kemarin yang sudah Pak Bambang lakukan, kira-kira bagaimana perasaan Pak Bambang setelah melaksanakan coaching kemarin? Untuk coaching kemarin, yang pasti saya nervous Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya. Karena itu kan harus sesuai ya Bu. Iya, betul sekali Pak Bambang. Baik, jadi karena Pak Bambang belum terbiasa menjadi deg-degan kemarin ya, tapi semoga coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Ya Bu. Oke, baiklah untuk selanjutnya dalam proses coaching hari ini ada 3 kompetensi ya yang harus Pak Bambang lakukan. Yang pertama present, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang di antara 3 kompetensi tersebut, menurut Pak Bambang kompetensi yang mana yang Pak Bambang masih kurang yakin? Kalau saya lebih di bagian presentnya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Pak Bambang merasa di bagian present ini atau kehadiran secara penuh itu yang harus Pak Bambang kembangkan lagi ya Pak? Ya Bu. Nah, terakhir nih Pak Bambang, dari kegiatan coaching nanti, apa yang Pak Bambang inginkan? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak dan lebih baik dari coaching kemarin. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching dengan Ibu Dayu nanti sebagai coach, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya, yaitu terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan tentunya untuk di bagian kompetensi yaitu present, apakah masih biasa saja atau malah ada peningkatan yang sangat bagus dari yang kemarin Pak Bambang lakukan. Nah, silakan sekarang dilanjutkan coachingnya Pak dengan Bu Dayu. Baik Bu, terima kasih. Saya panggilkan Bu Dayu dulu ya. Bu Dayu sebagai coach saya, kebetulan beliau sudah menunggu di luar. Oke, silakan Pak Bambang. Semoga kegiatan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar nih Pak. Terima kasih Ibu. Ya. Ibu Dayu, silakan masuk. Ya, terima kasih Bapak. Om Swastiastu, selamat siang Ibu. Om Swastiastu Bu Dayu, selamat siang. Bagaimana kabar Bu Dayu hari ini? Astukara sehat Bu. Bu Oke sendiri bagaimana kabarnya? Astukara baik juga Bu Dayu. Nah, sekarang Pak Bambang dengan Bu Dayu silakan melakukan kegiatan coaching ya hari ini. Ya, Terima kasih Bu Oke. Oke, Ya, terima kasih sama-sama. Ibu. Oke, silakan dilaksanakan kegiatan coachingnya Pak Bambang dan Bu Dayu. Terima kasih. Selamat siang Bu Dayu. Selamat siang Pak Bambang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Astukara hari ini kabar saya sehat Pak Bambang.
Pak Bambang sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Dayu telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik, saya berterima kasih pada Pak Bambang sebelumnya Pak, yang sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, saya ada sedikit masalah di mana saya merasa tidak semua siswa saya berminat untuk mengikuti pembelajaran di kelas saya. Saya kepikiran terus terang kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas saya setelah seolah-olah tidak mau menerima pengajaran dari saya. Di dalam kelas ada saja siswa yang kelihatan tidak tertarik dengan pembelajaran saya yang saya lakukan, sehingga saya merasa Pak menjadi kurang berhasil, tidak berhasil dalam memberikan pengajaran yang menyenangkan bagi mereka. Jadi contohnya itu loh Pak, saya punya murid namanya si Indra. Dia di sana suka lain-lain. Jadi saat saya mengajar dia sering ngobrol dengan temannya, atau kadang-kadang dia suka memain-mainkan benda yang ada di sekitarnya. Seperti itu Pak. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik? Jadi begini Pak Bambang, mungkin hambatannya itu karena metode pengajaran saya ya Pak ya, sehingga saya merasa anak-anak kurang berminat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Jadi bawaannya tampak membosankan bagi mereka. Seperti itu menurut saya Pak. Oh begitu. Kalau seperti itu, menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan? Mungkin saya bisa mengubah metode pembelajaran saya di kelas Pak, jadi lebih variatif dan supaya bisa lebih menarik siswa untuk belajar. Seperti itu Pak menurut saya. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pengajarannya? Saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Nah, menurut Ibu, metode dan model pembelajaran apa yang akan Ibu coba yang cocok untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya Pak ya, mungkin saya akan mencoba dengan metode diskusi, lalu permainan, dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning misalnya Pak, dan metode demonstrasi. Selain itu tugas proyek dan kunjung karya dari pada model pembelajaran project based learning seperti itu Pak. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok dan Reels Instagram untuk demonstrasi dan berkaitan Pak. Terus untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah saya petakan. Lalu dan untuk tugas proyek dan untuk kunjung karya itu bisa dengan cara membuat pameran kecil dengan kunjungan beda kelompok seperti itu. Nah, itu sudah sangat bagus Ibu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana atau langkah awal yang mendasarinya? Ya Pak Bambang, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar. Saya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman para siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran.
seperti itu Pak. Siapa yang akan Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? Saya tentunya akan melibatkan siswa Pak, di mana dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa itu tentunya harus ada murid. Semua siswa akan saya petakan. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasi seperti itu. Ya, lalu kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana Ibu tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Iya Pak, saya akan merencanakan tindak lanjut perubahan itu dalam waktu maksimal sepekan ini Pak. Kalau bisa secepatnya, mudah-mudahan bisa memberikan perubahan nanti. Ya, bagus sekali Bu Dayu. Saya lihat Bu Dayu sekarang sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi agar anak-anak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Karena solusi yang Bu Dayu utarakan tadi, saya rasa bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Iya Pak Bambang, terima kasih sekali lagi terima kasih saya ucapkan sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya menjadi lega karena mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Ya, Bu Dayu memang hebat. Bu Dayu pasti bisa. Semangat terus ya Bu Dayu ya. Terima kasih juga Pak Bambang sudah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Sama-sama Bu Dayu. Kita beri applause ya untuk kegiatan coaching hari ini. Pak Bambang dan Bu Dayu sudah melakukan coaching dengan sangat baik sekali. Tadi terlihat dengan jelas alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab sudah dilakukan semuanya tahapan-tahapannya. Nah, kemudian apa yang ingin saya sampaikan dari coaching yang sudah Bapak Bambang lakukan, khususnya dengan Bu Dayu saat ini sebagai coaching, menurut Pak Bambang, adakah indikator keberhasilan yang sudah Pak Bambang capai dari diskusi tadi? Ya, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Bu Dayu dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya yang dihadapi dan dapat melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi yang nanti akan Bu Dayu lakukan sendiri ya pada pembelajaran selanjutnya di kelas. Kemudian tadi Pak Bambang sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi yaitu present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Bapak sudah melakukannya dengan sangat baik. Terlihat ada progres dari kegiatan coaching kemarin, sekarang sudah ada peningkatan dari present tersebut dan Pak Bambang sudah terlihat menguasainya. Nah, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang membuat Bu Dayu lebih terbuka ya dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga Pak Bambang bisa memotivasi Bu Dayu dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, betul Bu Oko. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bambang selaku coach dan Bu Dayu sebagai selaku coaching atas coaching hari ini dan memberikan pembelajaran bagi kita semua ya, bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Terima kasih Bu Oko atas waktunya untuk hari ini. Selamat siang Bu Oko. Saya dan Bu Dayu mohon izin untuk kembali ke kelas melanjutkan aktivitas. Terima kasih kembali saya ucapkan pada Pak Bambang dan Bu Dayu. Semoga diskusi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang Bu. Selamat siang, Selamat Ibu. siang Bu Dayu, Pak Bambang. Silakan beraktivitas kembali.